ini. Jadi kita aku sedikit cerita dulu. Kita ini kawan dari kecil ya Pak. Betul. Kawan dari SD, terus sempat SMP kita nggak sekolah, nggak sejarah, beda. Terus beberapa tahun nggak ketemu loh. Lama banget ya. Lama banget tuh. Gitu ya, Acil gokil. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Acil gokil. Wah ini kenapa namanya gokil? Kita tanya coba. Kenapa namanya Acil Jadi gokil? awal mulanya dari tongkrongan dulu sih. Tongkrongan di mana SMP. tuh? Oh di SMP. Bukan sama boy, bukan waktu di SMP. Jadi suka ngelawak di sekolahan gitu. Kan Tamsis yo. Tamsis Cibadak. Jadi sekolahan suka ngelawak sama anak-anak. Jadi gimana ya disebut gokil-gokil gitu. Kan nama aslinya Acil Marliani. Nah, yang real itunya dihapus jadi Acil. Acil gokil. Padahal kan kalau Acil kan buat yang pendek, yang kecil. Oh iya kan. Mah. Namaku tuh Akril kan, bukan Acil kan? Akril. Oh jadi. Tapi orang senengnya manggil Acil. Iya sih, emang maksudnya pas aja gitu bro. Acil emang sih. Komo pas itu menu ieu mah Acrilik cenah kayak nama-nama chat begitu. Daripada yang gitu mendingan Acil gokil. Oh jadi itulah di jadi mau tahu ceritanya nih. Iya waktu dikasih nama Acril. Oh boleh. Kan mama lagi yang mengandung. Lahirlah Acil. Oh ini asal usul nama Akril Marliani. Nah, asal usulnya lahir Akril ke dunia nih. Di tahun waktu itu bokap lagi di air, buang air besar. Ada di dalam tuh ember yang ini buat biasa itunya. Mereknya Acrylic. Oh. Awal mulanya dari gitu jadi tanpa sengaja mikir-mikir namanya apa gitu. Ketemu tuh pas pup tuh ada ember buat air kan. Namanya Acrylic. Terus jadi linknya dihapus. Kau tahu nama Akril itu sejak kapan tuh? Cerita di balik nama Akril itu. Waktu kau umur berapa tahun? Umur 4 tahunan dikasih tahu. Diceritain lah. Iya diceritain. Sama nyokap sama bokap ceritanya. Jadi itu pertama cerita itu semuanya tuh. Jadi maksudnya ngasih naran tahun 2000. Tahun 2000 tuh. Beda setahun kita lah. Terus SD kita sama-sama tuh. SD sama-sama SMP, dari mulai kecil. Kita lost contact karena perbedaan sekolah ya. Terus ketemu lagi tuh waktu kapan tuh? Ketemu waktu jadi gembel. Belum. Itu kalau nggak salah waktu putus sekolah. Masih kita punya payung bareng waktu itu. Itu waktu geng-gengan kan. Terus kau punya circle juga. Iya. Bowling Danger BGD. Terus kita sama-sama dipertemukan lah. Terus kita sama-sama menjalin silaturahmi sama teman-teman baru dari BGD juga. Dan BGD silaturahmi di teman-teman aku juga di payung bareng hingga akhirnya jalan sampai sekarang loh. Dan itulah gunanya kita punya banyak teman tuh. Silaturahmi. Banyak hal-hal baru yang kita temukan gitu. Jadi cerita aku sama Acil ini sebenarnya panjang banget, tapi kita tanya satu dulu nih. Banyak hal-hal yang aku juga nggak tahu nih. Beberapa tahun yang lalu kita nggak ketemu, terus sekarang dia udah berumah tangga punya anak tuh. Itu yang masih aku ingin pertanyakan sama Acil gokil ini. Kau menikah di tahun berapa boy? Menikah tahun 2016. Wow. 2016 2017. Berarti kau menikah lulus SMP tuh? Lulus SMP, keadaan bini masih SMP, masih sekolah. Iya. Karena kan kawinnya kecelakaan. Begitu. Sama-sama kawin muda lah gitu kan. Kan kalau udah begitu mah enggak ini kan. Maksudnya harus tanggung jawab lah, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Betul, itu adalah gitu. Tanggung jawab seorang laki-laki. Tanggung jawab seorang laki-laki itu. Tapi apa yang Oboy petik ketika Oboy menikah muda waktu itu? Apa hal-hal yang belum Oboy pernah rasakan di waktu belum menikah hingga akhirnya Oboy sekarang menikah? Ada hal-hal yang sangat bermanfaat atau menjadi acuan buat Oboy? Ada lah, pasti. Jadi sebenarnya gini ya, pertama ya, waktu itu kan punya kakak cewek itu perempuan kan, dia tuh lagi hamil. Pas ngelahirin nih anaknya keguguran, meninggal. Di waktu itu pas saya lihat lah gitu di lahiran di bidannya gitu kan, saya nangis itu. Pertama-tama kan saya lihat kok ini nggak gerak-gerak gitu kan bayinya gitu. Pas sama saya ditanya ke bidannya, ini
sudah meninggal. Di situ saya nangis sekencang tidak ini. terima dengan kenyataan itu. Iya, tidak terima. Terus kemudian orang tua saya juga gitu merasa kecewa, merasa kehilangan lah gitu. Di situ saya sedih lihat bokap gitu kan lagi nangis gitu kan, gak tega. Nah di situ pula saya bersumpah kepada Allah, mudah-mudahan nanti bapak punya cucu dari saya gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu tuh kan udah lama saya membuktikan ke orang tua saya omongan saya waktu itu yang mau bikin cucu lah buat bapak sama mama. Cuman waktunya belum nggak tepat aja gitu. Nggak tepat waktunya. Nah, ini agak privat juga sih Boy ya. Terus pertama kali kau dengar bahwa sekarang jadi istri lah ya. Ya. Sekarang istrimu waktu pertama bilang seperti itu, apakah kau merasa kaget Boy? Kalau kaget sih enggak. Jadi soalnya sudah ada pikiran gitu kan. Ngedengar dia telat main, berarti saya ini pikirannya sebenarnya pekerjaan. Nyari-nyari belum punya pekerjaan. Belum, waktu masih jadi gembel-gembelan lah gitu. Waktu putus sekolah kan langsung bertemu kau tuh kan. Betul. Di pabrik partikel tuh pertama tuh. Itu juga pabrik partikel belum ramai sebelumnya. Betul. Sebelum yang lain-lainnya kita duluan lah gitu. Sebelum adanya Melanos. Semuanya itu masa lalu yang suram lah. Bisa dibilang kita ini adalah pelopor tongkrongan partikel waktu itu. Ya, gitu. Dan kita emang tadi yang pertama dibilang tuh ada geng-gengan lah gitu. Tapi sebelum itu ke belakang tuh itu merintis dulu saya sama Manson berdua. Betul. Waktu misalnya ada 1 orang, 2 orang, terus kemudian misalnya orang itu nambah bawa lagi temen, jadi temen lagi, begitu kedepannya terus. Ya, hingga akhirnya kita punya komunitas. Nah, mungkin karena berjalannya waktu kita semakin dewasa, banyak hal-hal yang jarang untuk bertemu karena punya kepentingan masing-masing, hingga akhirnya dipertemukan kembali. Dan ini suatu momen yang langka. Dulu itu kita itu main hingga lupa waktu ya Boy. Dan sekarang kita pengen main pun harus cari waktu yang tepat. Iya, seperti itu karena udah punya jalannya masing-masing. Tapi Boy, setelah kau mengalami di fase menikah itu, apa hal yang anjir ternyata nikah tuh kayak gini ya gitu. Ada gak sih Boy kayak gitu Boy? Banyak. Gak sesuai dengan ekspektasi lah gitu. Iya. Kan waktu pertama belum nikah ya. Lihat yang sudah nikah tuh kayaknya gimana gitu kan, di rumah tiap hari. Waktu pacaran nih saya sama bini saya kan, orangnya cemburuan saya. Cemburuan. Mau sama adeknya jalan siapapun gitu, siapapun. Mau tetangga mau saudaranya saya nggak mau tahu. Yang penting dia maksudnya jangan sama cowok, jalan kemana-mana gitu. Nah jangan seiringnya waktu dia aduh ya rada ya, coba pertanyaan lain lah gitu. Oke. Susah diungkap lah gitu. Oke. Tapi itulah yang bisa merubah Boy dari sesuatu yang jahat atau sesuatu yang buruk lah hingga akhirnya. Tapi di masa lalu bisa merubah hidup Boy untuk selamanya itu adalah seorang banyak istri ya. Waduh, keren banget tuh. Dan ini bisa mungkin jadi tolak ukur teman-teman juga, karena jangan pernah mengambil sesuatu yang kita pikir bahwa itu enak, ternyata nikah itu enak. Enggak kayak gitu bro. Rumah tangga itu enggak kayak pacaran bro. Sebenernya. Rumah tangga itu enggak kayak pacaran tuh. Emang pertamanya kita waktu pertama ini menikah itu gampang lah. Misalnya ketemu sama pacar tiap hari di rumah gitu. Tapi seiringnya berjalan waktu kan kita juga harus bekerja. Betul. Demi menafkahi seorang istri kan, punya tanggung jawab gitu di situ. Nah pas di situ tuh saya mulai benar kerja keras itu. Alhamdulillah nih kan saya menikah sama istri, jelang 1 hari saya dapat pekerjaan Boy. Puji Tuhan ya. Di pom bensin. Itu juga lama juga kok. Lama, itu paling lama di pom bensin. Waktu belum menikah saya paling 1 bulan 3 bulan lah, paling kuat gitu. Soalnya kenapa kan? Soalnya saya udah punya bini, udah punya tanggung jawab. Betul. Emang pernah sih menyesal, maksudnya bukan menyesal sih, nggak betah lah, sempat nggak betah kerja di situ mau keluar. Tapi saya punya pikiran, saya kan maksudnya anak orang dikasih makan sama saya gitu. Ini apalagi kalau udah punya anak tuh, udah keluar anaknya lebih bahagia lagi, lebih semangat kerja.
banyak teman-teman yang bilang, wah kalau sekarang udah rumah tangga suka susah nongkrong, terus diajak main susah. Itu Salah, itu salah nggak besar. aduh, nanti kau akan merasakan hal yang sama tuh. Bukannya kita lupa diri, tapi memang ada kewajiban yang harus kita selesaikan gitu. Apalagi masalah istri dan anak itu adalah is only number one lah ya. Tapi ini tanya sangat privat banget, Pak. Pernah bosan nggak sih, Pak? Sama bosen dalam rumah tangga pasti ada kata bosan. Tapi di balik itu kita jadi gimana ya, melihat tingkah laku istri, pekerjaan istri, gimana cara istri membahagiakan saya, hilang semua kata bosan itu. Jadi Oboy punya cara tersendiri untuk menghilangkan rasa bosan itu. Karena bosan itu manusiawi, teman-teman. Manusiawi, nggak ada yang nggak mungkin kalau lu pacaran bertahun-tahun nggak bosan, nggak mungkin sih. Apalagi rumah tangga itu tiap hari ketemu, kita tidur bareng, kejelekan pasangan satu sama lain kita tahu. Tapi untuk menjadi tolak ukur itu adalah kita harus membentuk pemikiran dia dan dia juga harus membentuk pemikiran saya. Karena bekerja sama itu sangat penting di dalam suatu hubungan. Jikalau tidak bisa bekerja sama halnya kita tidak bisa membangun rumah tangga dengan baik dan benar. Ya contohnya seperti saya lah. Contohnya seperti saya, tapi itu akan jadi suatu pembelajaran untuk saya ke depannya dan untuk pasangan saya yang ke depannya. Nah, betul. Tapi lu sempat bersyukur dong sekarang. Bersyukur, alhamdulillah saya ditakdirkan. Gimana kalau misalkan takdirnya tidak dengan dia, apakah akan merasakan hal seperti ini ataukah kita lebih hancur? Atau kita nggak tahu kan. Kayaknya sih lebih ke hancur. Tapi Tuhan selalu merencanakan yang terbaik buat hambanya tuh. Iya. Dan sekarang udah punya anak juga, udah gede juga yo jagoan kau. 5 tahun. Siapa namanya tuh teman-teman biar tahu ya. Nama anak saya Giopan Kaliputra. Itu yang ngasih namanya kakak saya, bukan saya. Tapi kau tahu gak makna dari nama itu? Tidak tahu, soalnya yang bikinnya kan kakak saya. Gue nggak pernah nanya saya. Terus pertanyaan kedua nih Boy, di platform media sosial Obo itu di Facebook, kenapa namanya Kaliputra Acil? Kaliputra Acil kan ada perpaduan antara ayah dan anak. Kalip, sebenarnya Kalip itu kan nama anak. Acil itu kan saya. Jadi Kalip Putra kan anak artinya kan. Jadi Gio Kalip Putra Acil gitu kan. Jadi kan banyak teman-teman kemarin juga ada Acil we bilang emang namanya Kaliputra Acil. Oh nggak tahu juga. Jadi sekalian klarifikasi, nama Kaliputra Acil itu adalah mungkin nama kesayangan seorang ayah untuk anaknya. Nah gitu. Oh boy, ini pertanyaan yang sangat sulit tapi kau mau jawab atau enggak juga nggak apa-apa. Pernah merasakan benar-benar udah di ujung akhir perjalanan rumah tangga kayaknya harus pisah deh gitu? Pernah nggak sih ada di posisi kayak itu? Kalau ke situ saya tidak pernah. Tidak pernah. Soalnya selalu mengurungkan niat itu. Jangan sampai terjadi. Segimanapun cara kita ke seorang istri, jangan pernah sampaikan mengucapkan kata-kata nggak enak. Meskipun saya tidak salah, istri yang salah, harus ada yang mengalah satu sama lain. Betul. Soalnya kalau dua-duanya itu pasti hancur ke depannya. Betul. Kita harus bisa mengalah karena kondisi rumah tangga itu sangat jauh sekali dengan kondisi ketika kita pacaran. Kita bisa marahan karena kita tidak bertemu setiap hari, tapi kalau kita udah berumah tangga ketemu tiap hari terus ada problem itu nggak enaknya minta ampun. Jadi gimana pintar-pintarnya kita? Iya, apalagi mungkin gue pribadi nggak suka kalau misalkan ada masalah, misalkan si istri itu ada masalah ke gue nih, nggak ngomong, dia tuh diam itu yang paling rumit, emosi membeludak gitu kan. Itulah mungkin Oboy pernah merasakan hal yang sama ya. Nah disitulah, tapi kita sebagai kepala keluarga harus bisa manage itu, harus bisa menstabilkan itu, mengimbangi itu. Nah aku mau tanya tips dari mengimbangi ketika ada problem di rumah tangga kayak gimana sih Boy, kalau versi Boy? Kalau ada problem di rumah tangga, sebisa-bisanya cara yang paling tepat, keluarlah, mengalah. Misalnya kalau diladenin nggak bakal benar, nantinya akan hancur ke depannya, terus menyesal kemudian, begitu. Oke, ini terakhir ya, kepikiran nggak untuk pengen punya anak lagi Boy? Nah kalau ini seru nih pertanyaan nih. Kalau Tuhan sudah mentakdirkan ada punya anak lagi, apalagi misalnya alhamdulillah cewek, ya buat apa?
Jadi biar alam yang mengatur lah. Nah, Oh boy, hanya terima-terima saja. Oke, mungkin pembahasan ini sangat menarik dan sangat mengedukasi. Tapi kita punya bintang tamu yang agak lain lagi nih. Seorang anak muda yang hobinya nggak tahu juga nih. Aku mau tanya-tanya tentang hobinya. Acuy, welcome Acuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ya. cuy. Ceko. Oke cuy. Apa kabar dulu deh? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah sehat. Sekarang kegiatannya apa aja sih cuy? Kegiatan, aduh sekarang gak tahu hilang arah kenapa. Poli udah berhenti, futsal berhenti, silat berhenti. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan gitu, jadi aku mau cerita sedikit. Jadi Acoy ini salah satu kawanku juga, dan ini baru pertama kali kita ngobrol panjang sama. Ya, ini baru pertama kali aku sama Acoy ini ngobrol panjang karena pertama itu di rel waktu Di itu rel, ya. rel kereta. Kita tuh ada suatu bisnis sama Oboy, dan Oboy bawa Acoy, dan disitulah saya tahu Acoy itu, dan sekarang puji Tuhan ada kesempatan buat ngobrol sama Acoy. Jadi kalau itu dulunya atlet voli atau apakah? Dulu tuh atlet poli ikut event kecamatan sama event-event biasa gitu. Alhamdulillah udah dapat juara 1, yang event kedua juara ketiga. Luar biasa. Kenapa harus voli cuy? Ya karena dari sekolah MI udah suka ya. Basic. Jadi, Karena- ya basicnya ya basic. Basically-nya kamu suka voli gitu. Iya. Tapi kan banyak cowok-cowok yang berdominannya itu futsal, Futsal, ya. terus main bola lapang besar lah Ya. atau apalah. Kalau lebih ke voli gitu cuy. Poli kan waktu itu saya gak suka lah, sampai nangis diajak ikut ya. Di situ tuh, aduh seru banget ya. Awalnya nyoba, butuh proses kan kalau jadi atlet. Ya nyoba, akhirnya ketagihan. Akhirnya nyaman di situ. Ya nyaman. Tambah banyak cewek cantik. Terus Acoy bisa kenal Acil Gokil nih awalnya gimana cuy? Awalnya pas sekolah sering ketemu, ya sering menyapa gitu, ngelakson lah, sering menghargai itu. Karena sesuatu kalau kita pengen dihargain harus dihargain dulu orang Betul. lain. Harus saling menghargai. Harus saling menghargai. Kalau kita pengen direndahin, ya gitu. Betul. Jadi kan mungkin Oboy orangnya enak, satu Enak, frekuensi, jadi- satu pemahaman. Ya. Jadi berteman lah sampai Berteman, sekarang. ya. Itu bagus sih wawasan. Emang Oboy ini orangnya friendly guys. Acil Gokil ini orangnya friendly iya. siapa aja. Tapi kalau sekali nggak suka pasti bakal nggak suka terus. itu yang aku tahu tentang Acil Gokil tuh. Kalau teman lama pasti tahu. Dan by the way, Acil Gokil ini adalah penengah di daerah halamannya lah, atau circle-nya gitu. Ketika ada teman-teman yang ada problem, pasti Acil Gokil yang harus menengahi. Selesaikan. Kenapa sih Boy pengen kayak gitu Boy? Soalnya dulu kan pernah ngerasain gitu waktu di tongkrongan. Maksudnya nggak enak lah kan kalau sama temen nih ada problem, ketemu juga susah. Betul. Pada nggak mau, pada ini karena Jadi saya rusak lah, gitu. rusak tongkrongan kalau kayak gitu. Jadi lebih baik. Makanya saya mengambil jalan dewasa. Betul. Gitu, secara Tapi Boy, dewasa. setiap yang Oboy handle permasalahan apapun itu pernah sampai baku hantam Boy? Pernah gak sih? Tidak pernah sih. Soalnya kan sama saya dilarang, dikumpulkan, dilarang kalau ada baku hantam, saya nggak bakal ngurusin lagi gitu. Jangan saling egois, harus ada yang minta maaf salah satu gitu. Oke. Sekarang Kak Acil cuy pernah punya problem kok yang dibereskannya sama Acil Gokil. Pernah nggak? Oh, waktu itu pernah. Dari segi bahasa, terus sifat, ya alhamdulillah sekarang menjadi lebih baik karena dididik, ya. Karena dididik. Ceritanya gimana tuh? Menarik tuh. Dididik ya. Awalnya cerita gini, kan dulu sempat belum kenal Mang Krilis, belum. Deket lah. Ya, belum deket. Awalnya sering ketemu di jalan habis pulang. Gak tahu siapa namanya. Ya, sopan aku gini tungkul lah. Ya. Habis itu nah, alhamdulillah Allah mempertemukan Acuy sama Mang Akil di tempat ngopi-ngopi warung kafe gitu. Akhirnya bercerita oh gini. Habis itu udah saling kenal kan. Ya, sudah berteman. Mampir ke rumah Mang Akil, main ke rumah lagi, apa-apa di sini gitu. Jadi akhirnya ini yang membentuk pemikiran Acuy. Nah, ya mendidik Wah, ya. luar biasa banget ya. Tapi ngomong-ngomong, Acuy ini bukan asli orang sini kan? Iya, sebenarnya Acuy teh asli Jakarta. Oh, Johar Baru, Pasar Senen. Umur 3
umur 4 tahun sampai 5 tahun ditinggal sama ayah di Jakarta. Iya, dan meninggal. Iya, Tinggal. iya meninggal. Akhirnya mutusin ke sini gitu. Ya ngerencanain mau ke Sukabumi kan ada nenek. Oh, nenek ada di sini. Ya sekarang udah nggak ada, udah wafat neneknya. Berarti sekarang Acuy di rumah itu sama siapa aja, Cuy? Kalau di rumah sama ibu, ade, sama bapak tiri ya. Nah gini ceritanya, Acuy punya bapak tiri itu awal mulanya ketika MI kelas 6 Wow. mempertemukan jodoh ya. Sampai sekarang. Ya alhamdulillah baik anak tiri. Gak semuanya dapat anak tiri itu baik, tapi Aceh alhamdulillah mendapatkan bapak tiri yang sangat baik lah. Terbaik. Jadi pernah kepikiran nggak? Sebenarnya gue gak mau punya bapak tiri. Nah ya pasti pernah kepikiran. Karena apa tuh? Kenapa? Karena ya basicnya beda jauh. Ya, Ya, beda jauh. takut rasa sayang tuh nggak sama kayak bapak kandung gitu ya. Beda rasa ya. Tapi puji Tuhan dikasih bapak tiri yang baik gitu. Ya dikasih bapak tiri yang baik sama adik tiri 2 laki-laki, semuanya laki-laki, gak ada cewek. Semua di rumahku laki-laki, Iya, anak dari ibu ya. Punya kakak 1 udah nikah, namanya Imam. Dia udah punya anak 1 umur 4 tahun. Oh, jadi Acu ini anak keberapa dari ibu tuh? Anak kedua. Oh, Iya, kedua. Oh. Iya. Oke. Soalnya waktu zaman BGD sama Payung Berem masih aktif itu gua belum pernah lihat Acu, boy. Belum, saya juga belum kenal kan sama dia. Jadi beberapa tahun bubar baru dia datang. Agak lama, udah lama bubar. Jadi Acu ini berapa tahun di sini, boy? Berapa tahun? Ya dari TK umur di TK umur 5 tahun udah TK. Abis itu lulus masuk ke MI Bojonggaling. Nah, dulunya sih karena tadinya nggak pengen sekolah TK lagi karena udah sekolah TK di Jakarta. Nah kedua kalinya TK di sini, jadi 2 kali TK gitu. Oke. Ya. Sekarang pembahasannya yang tadi kita bahas sama Aceh Gokil. Terus kan maksudnya Aceh ini punya pengalaman di dalam hal rumah tangga sehingga akhirnya dia harus menikah di usia muda. Dan apakah Aceh menjadi edukasi buat Aceh ketika tadi dengar cerita dari Aceh Gokil? Ya nggak ada edukasi kan, namanya juga kesalahan. Jadi apa yang Aceh ambil dari obrolan tadi kita? Obrolan yang tadi Obrolan tentang tadi aku sama Aceh Gokil tentang menikah muda. tentang mereka belum tahu. Tahu. Jadi Ya. Intinya seperti ini, coy. Kalau misalkan kamu siap melakukan apapun, kamu harus juga siap untuk menanggung risikonya gitu. Harus tanggung jawab karena laki itu harus hal tanggung jawab. Tapi sebelum sedia payung sebelum hujan. Nah, Jadi kamu harus antisipasi juga ketika kau punya pacar nanti. Jangan mengambil keputusan yang sangat singkat karena itu akan berimpact fatal pada kita untuk kedepannya. Jadi ngomong-ngomong tentang pasangan, apakah Acuy punya pasangan? Oh, ada lagi nih. Ya, ada pertanyaan yang menarik nih. Acuy udah lama nggak pacaran. Udah setahun lebih lah ada. Ya. Oke, tanya. Alasan kenapa gak pacaran atau ke trauma atau mungkin memang Acuy tidak suka sama cewek jadi sukanya sama cowok? Nah, Itu yang dipertanyakan. begini, bukannya suka sama cowok lagi gini. Gimana? Gini. Ini setahun loh, cuy. Iya, gak tahu kenapa lah. Rasanya suka ke cewek udah gak ada rasa gitu. Karena apa? Karena trauma lah, traumanya apa? Nanti setia di depan padahal di belakang main gitu. Jadi rasa trauma ini yang membentuk pemikiran Acuy untuk suka sama cowok. Iya. Belum sembuh. Jadi trauma Takut aja boy gitu kan? iya. Takut kan boy? Iya, betul. Aduh, dapat tahu kita nginep bareng sama dia tapi Emang gimana? Jadi begini nih, bukannya suka sama cowok. Jadi gini. Jadi hati Acuy teh nggak tahu mati rasa, nggak tahu lupa cara jatuh cinta. berarti mantan Acuy ini bikin trauma yang sangat dalam loh bagi Iya. Acuy, Cok. Aduh, di usia muda udah Tapi kayak gini. usahakan jangan suka sama cowok. Iya pasti itu mah. Jangan, aduh. Bahaya Saya pasti. nggak mau berteman lagi. Iya. Gitu. Terus ketika kau galau, Oh. misalkan dulu lah, Oh, iya. mungkin kita sejaman lo ya. Ya, ya. Dulu itu kalau galau itu larinya ke apa? Mabuk lah, boy. Mabok. Mabuk.
Oh, ngerusuh. Apalagi kalau ada konser pasti datang. Pusing, nah. Nah, Ya. untuk Aceh kalau ada di posisi kayak gitu, lo ngelakuin apa Aceh? Ngelakuin ya berkumpul teman-teman, panggil buat ke rumah ya, PT-PT buat beli air apa rokok lah gitu. Itu bisa meredakan malam-malam yang muram mungkin ya. Ya, menenangkan diri. Dengan cara seperti itu. Iya. Jangan sampai kau patah hati terus gantung diri, jangan coy. Iya, jangan harus diri. Karena obat sakit hati gak ada di apotek. Nggak ada. Iya, gak ada. Jadi obat sakit hati itu adalah waktu dan proses. Iya. Menyembuhkan hati itu butuh waktu, bukan orang baru. 1 tahun, 2 tahun gitu. Baru bisa terbuka lagi. Ya, hatinya. pas terbuka. Ya, alhamdulillah sekarang masih terbuka, tapi dengan zaman gini kan harus hati-hati lah. Kan ada hadisnya, sesungguhnya tipu daya seorang wanita sangat dahsyat. Nah, itu harus berhati-hati ya. Oke, pertanyaanku hanya satu aja nih. Pernah ditikung sama temen gak cuy? Trauma teman cowok. Maksudnya pernah ditikung sama temen. Kalau punya pacar, terus temenmu macarin pacarmu lagi. Alhamdulillah enggak. Ya, palingan kalau Aci suka sama cewek, ya temen Aci juga sama cewek, Aci mengalah, mundur. Ya. Jadi kalau misalkan punya gebetan dan teman juga ngegebet dia, gitu. Iya. Belum mending mundur aja. Ya, gitu. Karena apa tuh cuy? Kenapa? Karena saya mementingkan pertemanan daripada percintaan gitu. Sekarang kok boy aku tanya, kok pernah di Pernah di gimana nih? sama temen tuh? Misalkan kau punya pacar terus tahu-taunya diembat sama kawanmu gitu. Ada dong. Dulu kan itu ya. kan dulu juga Dulu, kamu Jo. tahu. Ini dulu ini. Kan dulu kamu tahu. Bisa cerita nggak? Bisa Nggak cerita. usah. Jadi orangnya nonton bahaya. Jadi bikin kita di masalah. Iyalah. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kita Sekarang sudah berteman. ya kalau kita berpikir dewasa nggak apa-apa, mungkin Nggak bukan apa-apa. jodohnya ya. Iyalah. Dan sekarang menemukan jodoh yang sangat luar biasa lah boy. Tapi rasa sakit pasti ada. Iya. Apalagi teman sendiri. Jadi memaafkan itu mudah, tapi untuk melupakan itu sakit susah. hati susah gitu. Susah. Oke lah. Ya, ada pertanyaan nih buat Acu nih. Oke. Oh iya, apa? Acu coba kalau di rumah merasa canggung nggak bertemu sama Bapak Teri? Wah itu bener menarik tuh. Di rumah gitu kan. Ya, jujur ya, Kembali ke ceritain situ. ya. Ini relatable nih. Ini mungkin Jadi jadi kelewat kan? jadi edukasi buat gue juga. Ya. Ini relatable tuh. Ya. Gimana coba? Alhamdulillah dari waktu kelas MI pertama kenal Bapak Tiri ya sebelum nikah. Alhamdulillah baik, suka ngedidik ini itu, gak berani nampar, gak berani noel gitu lah. Alhamdulillah. Palingan cuman dinasehatin aja gitu, dinasehatin. Kau pernah bawa cewek ke rumah gak cuy? Nih asik nih. Jadi gini. Sebelum jadian pernah waktu 2023 bulan Mei tanggal 19 masih ingat. Belum jadian. Saya chat nge-DM di IG. Ayo ketemu. Ya kata si cewek. Iya ayo mau di mana? Di rumah aku aja, ini ada seblak ya gitu. Nah, setelah itu nggak tahu kenapa susahnya suka sama seorang itu susah, benar-benar susah bener. Belum luka hati di sini belum lekas sembuh, belum penuh sembuh, masih ada trauma sedikit ya. Sampai sekarang begitu. Ya pasti, nggak semuanya full inilah, nggak 100%, pasti ada trauma sedikit gitu, antara 20-25% gitu. Oke. Ini udah 30 menit so. Kita ngobrol kayak gini, mungkin kita lanjut di part 2. Pertanyaan-pertanyaan dari Masih ada tim banyak tuh. jika pengen ngebahas lagi tentang pengalaman kita bertiga, kalian bisa komen di bawah, nanti aku akan bikinin di part 2-nya. Jangan lupa nonton video YouTube-nya Acil Gokil. Acil Gokil. Itu nama YouTube-ku apa? Oh, kali Acil Marliandi. Acil Marliandi. Jadi Acil Marliandi ini dia juga lagi ngerintis di YouTube. Dari nol kan. Nah, kita habis ini aku yang ditanya-tanya sama dia nih. Podcast nih. Karena banyak hujanan-hujanan dari netizen yang bilang, wah gini lah, banyak banget, ini harus klarifikasi. Dari konten yang sebelumnya. Bahwasanya saya nggak gitu bos. Oke lah, nanti kita lanjut di videonya Acil Gokil.